Namaku Rita. Usiaku 29. Banyak orang menganggap aku wanita kuat. Tipe yang selalu bisa diandalkan, gak pernah ngeluh, selalu kelihatan tegar meski dunia rasanya mau roboh. Mereka gak pernah benar-benar tahu apa yang aku simpan di balik wajah yang selalu berusaha tersenyum. Mereka cuma lihat hasilnya, bukan proses di balik semua itu. Orang hanya menilai dari luar, dan aku makin lama makin terbiasa menyembunyikan lelahku sendiri. Hidupku dari luar memang terlihat rapi, punya pekerjaan tetap, rumah sederhana yang nyaman, suami yang gak pernah kasar atau main perempuan. Tapi semakin dewasa, aku sadar bahwa yang bikin orang runtuh bukan selalu hal besar. Kadang justru hal kecil, tapi menumpuk tiap hari sampai akhirnya kita gak bisa napas. Aku bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Aku yang nyiapin kopi buat Adi, suamiku. Aku juga yang masak sarapan, meski kadang cuma sempat bikin telur ceplok dan roti panggang. Aku yang selalu ngecek isi kulkas, bayar listrik tepat waktu, ngecek tagihan air, antar laundry, belanja bulanan, ngurus semua hal kecil yang kalau nggak dikerjain, rumah bisa kacau. Setiap hari aku berusaha sebisa mungkin mengimbangi semuanya. Kerja di kantor dengan tekanan yang nggak pernah selesai. Pulang, rumah masih harus ngurus ini dan itu. Rasanya kayak hidupku berputar di rutinitas yang gak ada ujungnya. Dan sambil ngelakuin itu semua, aku berusaha untuk tetap terlihat baik-baik aja. Padahal kadang aku pingin banget cuma diem, duduk, dan ada seseorang yang bilang, "Kamu capek ya? Sini cerita." Adi bukannya gak baik. Dia orangnya lembut, pekerja keras, dan bukan tipe yang main-main. Tapi beberapa bulan terakhir dia lebih sering pulang malam. Kadang lewat jam 10, kadang malah dini hari. Alasannya selalu sama, lembur, kerjaan, program baru di kantor, target yang harus dikejar. Aku berusaha ngerti, aku tahu dia capek juga. Tapi entah kenapa, makin hari aku merasa kami hidup di dua dunia berbeda. Ada masa ketika kami sering ngobrol panjang sebelum tidur, cerita tentang hal-hal remeh kayak tetangga baru atau makanan yang pingin dicobain. Sekarang, yang tersisa cuma kalimat, "Aku capek, tidur dulu ya." Setelah itu dia langsung rebahan, memunggungiku, dan dalam 5 menit udah kedengeran napasnya yang nyaring dan stabil. Aku cuma bisa menatap punggungnya sambil mikir, kenapa jarak terasa makin jauh padahal kami tidur di kasur yang sama. Aku kangen dia, bukan kangen fisiknya aja, tapi kangen diperhatikan, disentuh tanpa alasan, ditanya tanpa harus nunggu aku cerita duluan. Kadang rasanya aku cuma jadi rekan serumah. Aku gak tega bilang semua itu langsung, karena aku tahu dia kerja keras buat masa depan kami. Aku cuma lelah sendirian. Hari itu aku pergi kerja seperti biasa. Tapi sebenarnya sejak pagi dadaku berat. Aku bangun dengan perasaan penuh sesak yang gak tahu harus diletakkan di mana. Gak ada kejadian besar yang bikin hatiku remuk, tapi capekku numpuk, mengalir pelan-pelan, menutupi apapun yang dulu membuatku merasa hidup. Ada sesuatu di dalam diriku yang rasanya hampir patah. Di kantor, suasana masih sama. Orang sibuk dengan dunianya. Tumpukan berkas di mejaku makin menumpuk karena atasan minta revisi lagi dan lagi. Aku nahan napas, mencoba menata pikiran supaya nggak meledak. Aku cuma butuh 5 menit buat istirahat. Tapi tiap kali mau tarik napas panjang, telepon di meja selalu berdering. Ada aja kerjaan tambahan. Komputer yang error, email yang masuk berkali-kali. Semua menyatu jadi satu hari yang kacau. Sekitar jam 2 siang, aku akhirnya menyerah. Aku butuh ruang buat napas. Jadi aku pergi ke pantry, tempat biasanya karyawan nyeduh kopi atau sekedar duduk sebentar. Di sudut ruangan itu ada kursi kecil dekat dispenser. Aku duduk di sana, menunduk sambil memijat pelipis. Rasanya mata panas kayak mau meleleh. Aku jarang menangis di tempat kerja, tapi hari itu rasanya sulit menahan semuanya. Aku membuka botol air minum, mencoba menyibukkan tangan supaya air mataku nggak turun. Tapi makin aku berusaha tegar, makin nyeri rasanya. Kadang bukan rasa sakit besar yang bikin kita hancur, tapi hal-hal kecil yang selalu kita abaikan, tapi akhirnya meledak sekaligus. Aku duduk lama,
memandangi lengan sendiri, berharap ada suara dalam kepala yang bilang semuanya baik-baik aja. Tapi nggak ada. Lalu, seseorang masuk ke pantry. Aku sempat refleks menyeka mata karena nggak mau terlihat kacau. Kupikir cuma orang yang mau ngambil kopi, tapi ketika aku menengok ternyata Dion, yang baru beberapa bulan kerja di kantor kami. Usianya mungkin 25 atau 26. Ramah, tapi bukan tipe yang banyak bicara. Biasanya dia cuma ketemu aku kalau ada urusan kerja atau kalau aku butuh bantuan soal data. Dia sopan, cepat tanggap, dan gak ribet. Mungkin itu kenapa orang-orang cepat cocok sama dia. Dia berhenti sejenak ketika melihatku. Aku yakin mataku merah, wajahku lelah banget, dan jelas aku nggak kelihatan baik-baik aja. Tapi Dion bukan tipe yang langsung tanya macam-macam. Dia cuma ngambil gelas, ngisi air panas, dan duduk di kursi seberangku. Nggak terlalu dekat, tapi cukup terasa kehadirannya. Beberapa detik kami cuma diam. Aku pikir dia bakal sibuk dengan kopinya. Tapi tiba-tiba dia bilang, suaranya pelan banget. "Kalau kamu capek, nggak apa-apa kok." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa nadanya terasa tulus, bukan basa-basi, bukan kata-kata yang diucapkan sekadar karena bingung harus ngomong apa. Nada suaranya tenang seperti seseorang yang beneran ngerti rasanya menahan semuanya sendirian. Aku menunduk, tenggorokanku tercekak. Kata-katanya memantul di kepalaku seperti palu kecil yang mengetuk bagian terdalam dari hatiku. Tidak ada yang pernah bilang begitu padaku belakangan ini. Bahkan Adi pun gak sempat bilang aku boleh lelah. Keluarga, teman, orang kantor, semua cuma tahu aku bisa diandalkan. Tapi tidak ada yang benar-benar melihat aku sebagai manusia biasa yang kadang gak kuat. Dion menyambung, "Manusia memang boleh lelah. Gak harus kuat terus." Itu membuatku runtuh, seolah tembok pertahanan yang aku bangun bertahun-tahun retak begitu saja. Aku diam lama, takut kalau buka mulut sedikit aja aku bakal menangis. Tapi Dion gak menatapku tajam seperti menginterogasi. Dia cuma duduk dalam posisi santai, menatap cangkir di tangannya. Dia seperti sengaja memberikan ruang, tapi tetap menunjukkan kalau dia ada di sana kalau aku butuh bantuan. Setelah beberapa menit, aku akhirnya berani bicara. "Aku cuma capek." Dion mengangguk, memastikan aku tahu kalau dia mendengarkan. Capek itu manusiawi. Gak ada istimewa dari kalimatnya, tapi ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuatku merasa dilihat. Bukan dari tugas-tugasku, bukan dari kewajibanku, tapi dari diriku sendiri. Tanpa sadar, aku mulai cerita sedikit. Bukan semuanya, tapi cukup banyak untuk seseorang yang bahkan bukan temanku dekat. Aku bilang aku lagi banyak beban di rumah. Aku bilang suamiku sibuk. Aku bilang aku sering ngerasa sendirian. Aku bilang aku sebenarnya nggak setegar kelihatannya. Dion nggak memotong. Dia nggak memberikan solusi sok bijak. Dia cuma mendengarkan dengan ekspresi penuh perhatian. Ada jeda panjang sebelum dia menimpali. "Berat ya?" katanya pelan. Pertanyaannya sederhana, tapi seperti membebaskan, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa ada orang yang gak nuntut aku untuk sok kuat. Ada orang yang mengakui beratnya beban yang selama ini aku tahan. Aku menutup wajah dengan tangan sebentar, bukan menangis keras, tapi menahan haru yang meluap begitu saja. Aku benci terlihat rapuh, terutama di depan orang yang baru ku kenal. Tapi saat itu, aku nggak punya energi buat jaga image. Aku hanya seorang perempuan yang terlalu lama menahan semuanya sendirian. Dion bangkit sebentar, mengambilkan tisu tanpa aku minta. Gerakannya natural, nggak membuatku merasa malu. Aku menerimanya dan mengucap terima kasih pelan. Dia cuma tersenyum ketil, lalu duduk kembali. Dalam hati, aku sadar, ini nggak biasa. Seharusnya aku menjaga jarak, karena interaksi penuh empati seperti ini bisa menimbulkan perasaan yang sulit dikontrol. Tapi saat itu, aku cuma butuh seseorang untuk mendengarkan. Dan Dion ada di sana, tepat ketika aku merasa dunia menutup pintu. Setelah beberapa menit, suasana jadi lebih tenang.
Dion menyesap kopinya sambil melihat jendela kecil di pantry yang mengarah ke parkiran. Dia bilang, aku dulu pernah ngerasain kayak gitu. Ngerasa sendirian meski punya pasangan. Kalimat itu membuatku menoleh. Dia nggak menjelaskan panjang lebar dan aku pun nggak nanya. Tapi dari suara dan sorot matanya, aku bisa merasakan dia pernah melalui hal yang sama. Kesepian yang aneh di tengah hubungan yang kelihatannya baik-baik aja. Kesepian yang nggak bisa dijelaskan ke siapapun. Mungkin itu kenapa dia bisa cepat paham kondisiku. Karena dia pernah berada di posisi yang mirip. Dion mengecek jam di ponselnya, lalu bilang, kamu nggak harus cerita kalau nggak mau. Tapi kalau suatu saat butuh teman ngobrol, aku ada. Aku mengangguk, ada rasa hangat kecil di dada yang sulit aku jelaskan. Bukan hangat romantis, bukan perasaan suka. Lebih seperti rasa lega karena ada seseorang yang menawarkan bahu tanpa menghakimi. Setelah itu kami keluar dari pantry. Aku kembali ke meja, Dion kembali ke tugasnya. Tapi sejak momen itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hubungan kami, karena kami bahkan belum dekat. Yang berubah adalah perasaan di dalam diriku. Dion menjadi sosok yang hadir di pikiranku sepanjang sore itu. Kata-katanya terngiang-ngiang, mengisi ruang kosong yang sudah lama tidak tersentuh. Di rumah, Adi pulang lebih malam dari biasanya. Ia terlihat lelah. Wajahnya kusut, jaketnya masih bau asap kendaraan. Dia tersenyum kecil padaku sebelum duduk di sofa dan langsung memijat lehernya sendiri. Aku berdiri di dapur, melihatnya dari kejauhan. Aku ingin menghampiri, ingin cerita bahwa hari ini berat banget. Ingin memeluknya dan bilang aku butuh dia. Tapi aku ragu. Tatapannya kosong, seperti orang yang kepalanya penuh. Aku menghidangkan makan malam yang udah aku hangatkan ulang. Dia makan dalam diam. Aku duduk di seberang, mencoba menciptakan percakapan. Tapi setiap kali aku membuka topik, dia menjawab singkat. Rasanya nggak ada ruang untuk menyisipkan ceritaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan kecewa. Setelah makan, dia langsung mandi lalu rebahan. Besok lembur lagi, katanya sambil menutup mata. Aku duduk di pinggir ranjang, menatapnya lama. Ada jarak yang nggak pernah kami akui, tapi aku bisa merasakannya menebal sedikit demi sedikit. Aku ingin bilang aku juga capek, tapi bibirku nggak bergerak. Dalam gelap, ketika dia sudah tertidur, pikiranku kembali pada siang tadi. Kembali pada tatapan Dion, pada kalimat pendeknya yang sederhana tapi menenangkan. Pada perhatian kecilnya yang membuatku merasa bernilai sebagai manusia, bukan sebagai mesin yang harus menyelesaikan semua hal. Dan disitulah, semuanya mulai kacau. Bukan karena aku jatuh cinta, bukan karena ada niat buruk, tapi karena aku menemukan kenyamanan di tempat yang seharusnya nggak boleh aku dekati. Kesepian ternyata bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang bahkan nggak pernah terpikir sebelumnya. Dan malam itu, aku mulai takut pada diriku sendiri. Karena aku tahu, perasaan yang muncul dari rasa diperhatikan itu bisa berbahaya kalau aku nggak berhenti tepat waktu. Tapi waktu itu, aku belum tahu caranya berhenti. Aku bahkan belum sadar kalau semuanya sudah dimulai. Dan dari situlah, masalah itu tumbuh pelan-pelan. Tanpa aku sadari, tanpa aku kehendaki, tapi tetap terjadi. Sebuah langkah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekedar rasa capek. Sebuah awal dari cerita yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dion gak pernah muncul dengan cara yang dramatis. Dia gak datang sambil bawa bunga. Gak tiba-tiba ngasih perhatian berlebihan. Gak sok jadi pahlawan. Dia cuma hadir di waktu-waktu kecil yang anehnya selalu pas ketika aku sedang rapuh. Di momen ketika orang lain gak peduli, dia justru muncul dengan tenang seolah dia sudah tahu apa yang sedang aku butuhin. Pagi itu, aku lagi bengong di depan layar laptop. Lembar kerja numpuk di depan mata. Semua orang sibuk, ruangan penuh suara keyboard. Tapi dalam kepalaku,
Cuma ada dengungan capek yang gak hilang-hilang. Dion datang tanpa ngomong banyak, cuma nyodorin secangkir teh anget sambil bilang pelan. "Minum dulu, kamu kelihatan belum sempat istirahat." Padahal itu cuma teh, tapi teh itu terasa kayak nafas lega. Lain hari, waktu aku hampir meledak gara-gara revisi dokumen yang gak selesai-selesai, dia cuma ngeliatin aku sambil berkata, "Kamu gak harus ngerjain semuanya sendiri. Aku bantuin yang mana?" Di situ aku sadar Dion bukan cuma perhatian. Dia peka. Dia tahu kapan harus berhenti bertanya dan kapan cukup ada di dekatku tanpa suara. Hal-hal sederhana yang selama ini hilang dari hidupku tanpa aku sadari. Ada sore ketika seluruh ruangan sudah gelap, hanya menyisakan lampu-lampu kecil dari komputer yang mati. Aku masih duduk, menatap meja kosong sambil memijat pelipis. Dion lewat dan berhenti bentar. "Kamu belum pulang?" "Belum. Nunggu file dari klien." "Sendirian?" Aku angguk. Dia diam sebentar lalu duduk di kursi depan mejaku seakan itu hal paling normal di dunia. Dia nggak banyak komentar, cuma nunggu. Nggak maksa ngobrol. Tapi kehadirannya bikin ruangan yang dingin terasa sedikit lebih hangat. Aku tahu seharusnya aku jangan terlalu nyaman sama itu. Tapi hati manusia sering lupa aturan yang dia buat sendiri. Seiring waktu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Dion yang dulu terasa biasa. Cara dia selalu mendengarkan penuh tanpa memotong pembicaraanku. Cara dia ngerespon dengan kalimat pendek tapi pas. Cara dia tahu kapan aku lagi butuh ditemenin dan kapan aku cuma perlu ruang buat memproses hari yang berat. Dan di sela-sela hari sibuk, perhatian itu tumbuh kayak tanaman kecil yang awalnya aku nggak sadari. Kadang aku menemukan diriku menunggu dia lewat di meja kerja. Menunggu dia menyapa. Menunggu dia bikin komentar kecil soal kerjaan. Kalau dia nggak masuk, rasanya kayak ada bagian dari rutinitas yang hilang. Aku masih percaya itu cuma hal wajar, sampai suatu malam hujan turun deras banget. Gedung kantor bergetar pelan tiap kali petir menyambar. Aku duduk sendirian di ruang kerja yang udah sepi karena semua orang pulang duluan. Mobil Adi dipakai karena motornya masuk bengkel. Aku janji bakal pulang naik ojek. Tapi cuaca begini jelas nggak memungkinkan. Aku ngetik pesan ke Adi bilang hujan gede banget. Minta dia jemput kalau sempet. Jawabannya lama datang. Setelah beberapa menit, dia cuma balas singkat. "Aku masih di tempat klien, Say. Nggak bisa keluar." Aku tahu itu bukan salah dia. Tapi entah kenapa rasanya sakit. Kayak dunia cuma bilang, "Rita, kamu memang harus berjuang sendirian." Pas aku lagi berdiri di jendela, Dion muncul tiba-tiba. Basah sedikit di bagian pundaknya. Mungkin karena dia lari dari parkiran habis beli minum di bawah. "Kamu nggak pulang?" Tanyanya sambil ngecek jam. Lagi nunggu hujan reda, tapi kayaknya bakal lama." Dia melihat keluar jendela, ngelihat derasnya hujan yang turun kayak tirai tebal. "Bahaya pulang sendirian. Kalau kamu mau, aku antar." Katanya pelan, seperti menawarkan bantuan yang sudah dia pikirkan matang-matang. Aku hampir nolak. Hampir. Tapi kelelahan hari itu, ditambah suara hujan dan gelapnya malam, bikin pertahananku roboh. Aku cuma jawab, "Boleh, makasih." Di perjalanan, mobil Dion bau wangi citrus lembut. Musiknya pelan, gak berisik. Dia nyetir santai, gak buru-buru, seolah dia tahu malam itu aku butuh ruang buat bernafas. "Kamu kelihatan capek banget belakangan," katanya tiba-tiba, tanpa nada menghakimi. "Aku cuma banyak pikiran." Dia nggak nuntut penjelasan, dia cuma nunggu. Dan entah kenapa, aku mulai cerita. Tentang pekerjaanku yang nggak ada habisnya. Tentang Adi yang akhir-akhir ini makin sibuk. Tentang rasa sepi yang makin lama makin berisik sampai kadang bikin aku susah tidur. Dion diem sebentar, lalu dia bilang pelan, "Aku ngerti, Rita. Aku juga pernah di posisi itu." Dia cerita soal hubungannya yang dulu berantakan karena dia terlalu sering ngerasa sendirian meskipun ada pasangan di sebelahnya.
Dia cerita gimana dia pernah bertahan terlalu lama dalam keadaan yang gak sehat. Karena dia takut ngomong, takut dianggap drama, takut dianggap manja. Aku dulu sering nanya ke diri sendiri, kenapa aku bisa kangen seseorang yang tinggal serumah sama aku? Katanya sambil ketawa kecil, tapi matanya gak ikut ketawa. Kalimat itu nyampe di hatiku kayak seseorang baru saja ngetuk bagian terdalam yang selama ini aku tutup rapat. Aku dengar dia, tapi yang terasa justru aku sedang dengar perasaanku sendiri yang selama ini aku usaha matiin. Kok hidup kita mirip ya? Aku akhirnya ngomong. Dion tersenyum, tapi bukan senyum sok manis. Senyum tipis yang jujur. Aku juga mikir gitu. Sisanya kami cuma diam, tapi diem yang entah kenapa nyaman. Hujan yang jatuh di luar kaca, suara gesekan wiper, lampu-lampu kota yang memantul di jalan basah, semuanya terasa melambat. Seolah dunia ngasih waktu buat dua orang yang kebetulan terluka di waktu bersamaan. Pas nyampe depan rumah, aku ragu keluar. Bukan karena aku nggak mau pulang, tapi karena ada perasaan asing yang tiba-tiba muncul dan bikin aku takut. Perasaan yang nggak seharusnya aku miliki. Perasaan yang bahkan belum pernah aku rasain lagi sejak lama. Aku ucap makasih dengan suara pelan. Dion cuma bilang, hati-hati masuknya. Pas aku turun, dia nggak minta pesan kalau sudah masuk rumah. Nggak bilang akan nunggu kabar. Nggak ngasih perhatian berlebihan. Dia cuma pergi, ninggalin aku berdiri di depan rumah sambil pegang payung kecil yang sebenarnya nggak cukup nutupin kepalaku. Semakin aku berdiri di situ, semakin aku sadar kalau ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan cinta, bukan suka, tapi retakan kecil yang mungkin gak berbahaya hari itu, tapi bisa jadi bom waktu di kemudian hari. Begitu pintu rumah tertutup, aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Sepatu masih nempel di kaki, tas masih di bahu. Rumah rasanya asing, sunyi. Ada jendela terbuka sedikit dan angin dingin masuk, bikin aku merinding. Di dalam gelap itu, aku ngerasain dua hal sekaligus. Bersalah dan merindukan sesuatu yang gak seharusnya aku rindukan. Aku coba pikir rasional. Rita, kamu cuma kecapean. Kamu cuma lega ada yang dengerin. Itu aja. Tapi kalimat itu gak cukup buat nenangin hati yang sudah terlanjur goyah. Aku buka ponsel. Ada chat dari Adi. Aku lembur, tidur duluan ya. Kalimat biasa, kalimat yang jujur. Tapi malam itu terasa hampa. Aku mau cerita tentang hujan, tentang stuck di kantor, tentang rasa takut pulang sendirian. Tapi jari-jariku berhenti sebelum mengetik. Karena aku tahu, jawabannya bakal sama. Maaf ya, aku sibuk. Aku masuk kamar tapi gak langsung tidur. Aku berdiri di dekat jendela ngeliatin hujan yang belum berhenti sejak tadi. Hati terasa penuh dan kosong dalam waktu yang sama. Tidak bahagia, tidak sedih, hanya mengambang tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ngaku ke diri sendiri. Aku kesepian. Bukan karena aku gak punya suami, bukan karena rumahku sepi, tapi karena aku kehilangan diri sendiri pelan-pelan dalam rutinitas yang aku jalanin. Kesepian itulah yang bikin Dion terasa seperti tempat berlindung. Padahal dia bukan itu. Dion cuma cerminan. Aku hanya melihat bagian hidupku yang mati pelan-pelan, lalu menyangka dia datang untuk menghidupkannya lagi. Aku duduk di kasur sambil megangin kepala. Ini salah, aku bisik ke diri sendiri. Tapi pikiranku menolak berhenti mengulang momen-momen tadi di mobil. Tatapan Dion waktu dia bilang dia ngerti. Nada suaranya yang lembut. Cara dia nggak usaha jadi pahlawan tapi justru terasa paling menyentuh. Mulai malam itu, pikiranku wak lagi tenang. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan aneh yang aku nggak bisa jelasin. Deg-degan tanpa alasan. Kepo tanpa tujuan. Menunggu hal yang sebenarnya nggak penting, tapi tiba-tiba jadi penting. Mulai saat itu, Dion bukan cuma rekan kerja, bukan cuma teman ngobrol. Dia berubah menjadi ketukan halus yang tanpa sadar mulai membuka pintu yang seharusnya aku tetap kunci. Setiap aku bilang ke diri sendiri bahwa semuanya cuma sementara, hatiku selalu menjawab pelan.
Kalau begitu, kenapa rasanya semakin dalam? Dan itulah awal dari bencana yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Hari itu Adi lembur lagi. Sama seperti malam-malam sebelumnya, pesannya muncul singkat, cepat, tanpa emosi. Sayang, aku pulang larut. Kamu duluan tidur ya. Aku baca berkali-kali bukan karena aku nggak paham, tapi karena rasanya aneh. Kalimat itu dulu bikin aku tenang. Sekarang cuma terasa hampa. Kayak jawaban otomatis yang bahkan nggak pakai hati. Aku nggak marah. Jujur, aku nggak punya energi buat marah. Yang tersisa cuma ruang kosong di dada, yang makin hari makin luas, kayak rumah yang pelan-pelan ditinggalin penghuninya tanpa aku sadari. Sore itu, Dio nanya apa aku mau makan malam bareng. Katanya sekalian bahas laporan. Aku tahu, itu alasan yang sengaja dibungkus rapi biar nggak kelihatan personal. Dan aku mengiyakan. Entah karena apa. Entah karena lapar, atau karena aku butuh ditemani. Atau karena aku cuma pengen ngerasa hidup di hari yang terasa basi. Kami ketemu di kafe kecil dekat kantor. Yang lampunya hangat, musiknya pelan, dan aromanya campuran kopi sama roti yang baru keluar oven. Tempat itu bukan mewah, tapi nyaman. Nyaman dengan cara yang pelan-pelan bikin aku ngerasa aman. Dion duduk di depanku sambil nyengir kecil. Bukan senyum yang mengundang, tapi senyum yang nanya, "Kamu gimana hari ini?" Tanpa perlu ngomong. Dia cerita banyak hal, dari kerjaan yang bikin mumet, sampai kejadian random yang dia lihat di parkiran kantor. Sesekali dia godain aku. Tapi caranya halus, bukan rayuan murahan yang bikin ilfeel, tapi candaan ringan yang justru ngebuat aku ketawa, padahal badan rasanya capek. Di sela-sela obrolan itu, dia tiba-tiba bilang, "Rita, kamu boleh berhenti jadi kuat kalau di depan aku." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya kayak pukulan telak. Bagian dalam diriku yang udah aku tahan mati-matian seharian, langsung retak. Aku nggak tahu kenapa, tapi mataku tiba-tiba panas. Bibirku bergetar. Dan sebelum aku sempat nutupinya, air mataku jatuh begitu aja. Aku bukan nangis sedih. Aku nangis karena lega. Lega karena ada tempat buat menaruh semua capek dan sepi yang selama ini aku simpan sendirian. Tempat yang nggak nanya kenapa, tempat yang cuma bilang, "Nggak apa-apa." Dion langsung geser kursinya, mendekat. Tapi dia nggak menyentuhku. Dia cuma nunggu. Kasih ruang, kasih waktu. Kasih kehadiran yang selama ini aku nggak punya. "Rita, kamu nggak sendirian," katanya pelan. Aku tahu harusnya aku mundur. Aku tahu harusnya aku tarik diri dan bilang terima kasih, lalu pulang. Tapi malam itu aku nggak bisa. Bukan karena aku nggak tahu itu salah. Tapi karena pertama kalinya setelah lama, aku merasa terlihat dan didengar. Butuh beberapa detik. Beberapa detik yang bodoh. Beberapa detik yang mengubah seluruh hidupku. Dion akhirnya meraih tanganku. Dan aku nggak menariknya. Ada momen hening, seperti dunia berhenti nafas. Kafe itu mendadak jadi terlalu sempit untuk dua orang yang nggak lagi berusaha menutup apa yang mereka rasakan. Dan ketika Dion mendekat pelan, aku tahu aku baru saja melewati batas yang nggak bisa aku tarik kembali. Malam itu, aku selingkuh untuk pertama kalinya. Pulang ke rumah, tanganku gemetar. Nafasku pendek-pendek. Aku nyalain lampu ruang tamu, dan hal pertama yang terlihat adalah foto pernikahan kami. Aku dan Adi. Di hari yang harusnya menjadi awal dari hidup yang saling membahagiakan. Lihat foto itu rasanya kayak ditampar sesuatu yang dingin. Aku bukan cuma merasa bersalah. Aku jijik sama diriku sendiri. Aku duduk di sofa dan nutup wajahku lama. Menggigil tanpa tahu harus gimana. Aku pengen muter waktu. Tapi aku tahu itu mustahil. Yang terjadi sudah terjadi, dan aku berdiri di tengahnya sebagai pelakunya. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma sekali.
ini nggak akan terulang. Tapi kalimat itu terdengar kosong, bahkan buatku sendiri. Besoknya di kantor aku berharap Dion jaga jarak. Aku berharap semua akan canggung dan kami akan pura-pura lupa. Tapi kenyataannya nggak begitu. Dia nggak menyentuh aku, nggak ngodain berlebihan, tapi dia ngeliatin aku lama. Cara dia bilang pagi terdengar beda. Cara dia nanyain, "Kamu capek?" terdengar lebih pelan dari biasanya. Dan bodohnya, aku ngerasa dicari. Aku ngerasa dianggap penting. Aku ngerasa dirindukan. Hari itu bukannya menjauh, aku justru mendekat. Sesuatu di dalam diriku yang sudah keburu rusak dan aku nggak berusaha memperbaikinya. Aku biarkan diri aku terseret. Kami makan siang bareng, pulang lembur bareng, ngobrol di parkiran. Dan pada akhirnya, kami kembali melakukan hal yang sama. Lagi dan lagi. Apa aku bahagia? Nggak sepenuhnya. Apa aku ketagihan? Iya. Karena di dekat Dion, aku nggak harus mikir. Aku bisa pura-pura lupa sama semua beban rumah tangga. Aku bisa lupa bahwa Adi selalu pulang larut. Aku bisa lupa bahwa aku sebenarnya bukan perempuan yang mau macam-macam. Dion bukan cowok perfect, tapi dia adalah tempat pelarian yang terlalu nyaman buat ditinggalin. Pelarian yang manis, tapi pelarian yang pelan-pelan meracuni seluruh hidupku. Setiap kali aku pulang ke rumah dan lihat Adi tidur kelelahan, rasa bersalah itu muncul. Tapi rasa bersalah itu nggak cukup kuat buat menghentikan aku keesokan harinya. Yang aku bilang sekali, ternyata berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan yang mulai menyusup ke rutinitas. Kebiasaan yang aku tahu suatu hari akan menagih harga yang sangat mahal. Dan hari itu, sebentar lagi datang. Malam itu aku duduk di samping ranjang Adi. Lampu kamar sengaja diredupkan karena dia sensitif sama cahaya kalau lagi sakit. Napasnya terdengar berat, bukan seperti orang flu biasa. Dia jarang mengeluh, bahkan ketika badannya jelas gemetar karena demam. Melihatnya begitu, ada perasaan sesak yang langsung naik ke tenggorokan. Aku yang biasanya sibuk mengatur jadwal, sibuk mikir alasan pergi, tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumah kami sendiri. Aku lupa kapan terakhir kali benar-benar memperhatikan dia seutuhnya. Saat aku usap dahi Adi pakai handuk hangat, dia membuka mata pelan. Tatapannya lemah, tapi tetap lembut seperti biasanya. Bukan marah, bukan curiga, bukan menuntut apapun. Justru itu yang bikin hatiku makin hancur. "Maaf ya, aku jadi nyusahin kamu," katanya lirih. Aku refleks geleng cepat-cepat. "Enggak, kamu nggak nyusahin. Kamu cuma capek. Kamu cuma butuh istirahat." Dia senyum kecil seolah ingin meyakinkan aku bahwa semuanya baik-baik saja, padahal tubuhnya jelas menolak. Di situ aku sadar, selama ini aku cuma sibuk mencari tempat aku bisa bersandar. Tapi aku sama sekali nggak sadar kalau Adi juga butuh seseorang buat nyender. Seseorang yang seharusnya ada. Aku. Beberapa jam sebelumnya, aku masih duduk di mobil Dion. Masih ketawa kecil sambil pura-pura lupa kalau aku punya kehidupan yang lebih besar dari sekadar pelarian 2 jam. Masih sibuk membungkus semua perilakuku dengan dalih aku lelah. Padahal kenyataannya, aku cuma nggak mau menghadapi hidupku sendiri. Dan sekarang, di depan mataku, ada laki-laki yang sudah bertahun-tahun berjuang buat kehidupan yang sama-sama kami bangun. Dia jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Sementara aku sibuk memaksakan alasan buat lari. Pikiran itu berputar terus, seperti film yang dipaksa replay tanpa henti. Aku duduk sambil menggenggam tangan Adi yang hangat karena demam. Sementara di ponselku, notifikasi dari Dion muncul berkali-kali. Dia nanya apakah rencana keluar kota masih jadi. Dia bilang dia pengen quality time. Dia bilang dia khawatir aku berubah pikiran. Aku baca semua pesannya,
tapi nggak bisa jawab. Bahkan rasanya jari aku kaku setiap kali mau mengetik. Ada rasa bersalah yang rasanya seperti ngiket dada dari dalam. Mau napas pun susah. Bukan karena Dion jahat, bukan juga karena perasaanku ke dia tiba-tiba hilang. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar lihat diri sendiri dari luar. Dan apa yang aku lihat itu bukan perempuan yang capek. Bukan istri yang butuh disayang. Tapi seseorang yang lari dari masalah, lalu nyeret orang lain masuk ke dalam kekacauan yang aku buat sendiri. Adi akhirnya tertidur setelah aku bantu kasih obat. Aku duduk lama di sebelah ranjang, memperhatikan wajahnya yang pucat. Dia kelihatan jauh lebih tua dari umurnya. Garis-garis lelah di sekitar matanya kelihatan jelas. Aku baru sadar betapa aku jarang memperhatikan semua detail itu. Selama ini aku pikir dia baik-baik aja. Ternyata tidak. Dia juga manusia. Dan aku bahkan lupa hal sesederhana itu. Saat aku berdiri mau ambil air, ponselku kembali bergetar. Kali ini telepon dari Dion. Aku menatap layar beberapa detik, ngerasain dilema yang campur-campur. Ada bagian dariku yang terbiasa mendengar suara Dion, terbiasa ditenangkan, terbiasa merasa dilihat olehnya. Tapi malam itu, entah kenapa aku takut. Bukan takut dimarahin, bukan takut ketahuan, tapi takut karena aku sadar aku selama ini salah. Dan kedekatanku dengan Dion bisa jadi bukti paling nyata dari kesalahan itu. Aku taruh ponsel tanpa mengangkat. Gak lama Dion kirim pesan panjang. Dia bilang dia takut aku menjauh. Dia minta aku jujur. Dia nanya apa aku nyesal. Dia bilang dia gak mau kehilangan aku. Kata-katanya manis seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, manis itu terasa pahit. Aku baca ulang pesan terakhir Adi beberapa jam sebelum dia tumbang. Sayang, aku pulang larut ya. Ada revisi mendadak. Kamu tidur duluan aja ya. Pesan itu simpel. Tapi sekarang terasa jauh lebih berat karena waktu aku baca itu, aku lagi sibuk berdandan buat ketemu Dion. Aku nggak tidur duluan. Aku nggak nunggu dia pulang. Aku bahkan justru pergi dari rumah. Dalam diam, aku ngerasain dunia seakan berhenti bergerak. Kayak realita memaksa aku buat ngelihat sesuatu yang selama ini aku tutup rapat. Aku bukan korban. Aku pelakunya. Aku bukan perempuan yang cuma lelah. Aku perempuan yang ngambil jalur paling gampang, lari ke pelukan orang lain. Jam 2 dini hari, Adi gelisah dalam tidurnya. Aku buru-buru bantu benerin selimut, pegang tangannya, cek suhunya. Ada rasa rindu aneh yang tiba-tiba muncul. Rindu sama laki-laki yang setiap hari pulang dengan mata capek, tapi tetap nanya aku makan apa. Rindu sama suara dia yang selalu bilang, "Aku duluan mandi ya, kamu istirahat aja." Rindu yang selama ini tertutup oleh kehadiran seseorang yang ngisi kekosongan sementara. Saat Adi bangun sebentar buat minum, dia lihat aku dari balik selimut. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku geleng. Aku jagain kamu. Dia hanya tersenyum tipis dan membalas genggaman tanganku. Tatapan itu, tatapan orang yang percaya. Dan kepercayaan itu rasanya lebih berat dari hukuman manapun. Setelah dia tidur lagi, aku duduk sendirian di ruang tengah. Hujan deras turun di luar. Anginnya sampai terdengar dari celah jendela. Aku duduk sambil melipat kaki, memeluk bantal sofa, berusaha memahami semua perasaan yang campur aduk. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di kepalaku, hidupku sedang hancur berantakan. Aku mulai mikir, kapan sebenarnya semuanya berubah? Kapan aku mulai lebih sering melihat ponsel ketimbang melihat mata suamiku? Kapan aku berhenti minta dipeluk dan malah berharap dipahami oleh orang lain? Kapan aku berhenti jujur sama diri sendiri, kalau semua yang aku rasain itu cuma rasa lelah yang aku biarkan tumbuh tanpa arah? Aku tahu jawabannya.
Semua itu dimulai waktu aku berhenti ngomong sama Adi. Bukan berantem, bukan diam-diaman, tapi berhenti cerita. Berhenti jujur tentang apa yang aku butuhin, berhenti terbuka. Dan saat aku berhenti memberi ruang untuk Adi masuk, aku justru membuka pintu untuk orang lain. Malam itu, sambil dengar suara hujan, akhirnya aku menghadapi kenyataan yang dari dulu aku hindari. Aku bukan cuma capek, aku juga takut. Takut dianggap manja kalau curhat, takut terlihat lemah, takut bilang aku butuh disayang, takut minta perhatian. Dan ketakutan itu berubah jadi jarak yang makin lama makin besar. Sampai aku pikir, satu-satunya cara mengisi jaraknya adalah dengan seseorang di luar hubungan ini. Ponselku kembali berbunyi. Dion kirim pesan terakhir sebelum dia tidur. Aku nunggu jawaban kamu besok, apapun itu. Aku nggak langsung balas. Aku cuma menatap layar lama sekali. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku ngerasa apapun yang aku pilih besok, hidupku nggak akan sama lagi. Dan entah kenapa, aku takut dengan semua pilihan itu. Aku juga takut pada diriku sendiri. Karena aku baru sadar bahwa kebohongan yang aku pikir kecil mulai berubah jadi gelombang besar yang siap menghempaskan hidupku kapan saja. Dan gelombang itu sudah mulai bergerak. Pagi itu, udara rumah terasa berbeda. Lebih berat, lebih nyata, dan gak ada tempat buat sembunyi. Aku duduk di meja makan, sambil menggenggam cangkir teh yang bahkan sudah dingin sejak setengah jam lalu. Adi duduk di seberang. Wajahnya masih terlihat lelah setelah sakit kemarin. Tapi matanya akhirnya menatap aku tanpa mengalihkan pandangan. Dan itulah momen ketika aku tahu gak ada lagi jalan kabur. Aku menarik napas panjang. Suaraku sempat bergetar waktu bilang, aku mau ngomong jujur. Dan apapun reaksimu, aku terima. Adi gak jawab apa-apa. Dia cuma menunggu. Tenang, tapi tatapannya dalam banget. Sampai rasanya aku gak punya tempat buat berbohong sedikit pun. Lalu aku cerita. Pelan di awal, tapi lama-lama semuanya keluar deras seperti bendungan yang pecah. Tentang Dion, tentang malam-malam aku pergi, tentang alasan-alasan bohong yang aku buat, tentang kesepian yang seharusnya bisa aku omongin dari awal. Kalau aja aku gak gengsi, gak malu, dan gak keras kepala. Begitu aku selesai bicara, ruangan langsung hening. Sunyi yang bikin telinga berdenging, kayak dunia ikut menahan napas. Adi menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya naik turun, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku lihat dia benar-benar tersakiti. Gak marah, gak teriak, tapi terluka. Beberapa menit berlalu sebelum dia akhirnya bicara. Suaranya serak dan berat. Aku capek, Rita. Capek banget. Tapi aku belum mau nyerah. Kalau kamu masih mau coba, aku juga mau. Tapi kali ini, kita ngomong. Jangan simpen sendiri sampai meledak kayak gini. Kalimat itu gak terdengar seperti pengampunan. Dan aku juga gak butuh itu. Yang dia kasih bukan maaf instan, tapi kesempatan. Dan kesempatan itu jauh lebih berat dari hukuman apapun. Karena artinya, aku harus benar-benar berubah. Hari itu juga aku hubungi Dion. Bukan buat jelasin panjang lebar. Bukan buat drama. Cuma satu kalimat. Aku berhenti di sini. Tolong, jangan hubungi aku lagi. Setelah itu, aku blokir semuanya. Nomor, chat, media sosial. Bukan karena aku benci dia, tapi karena aku akhirnya tahu batas.
Dulu aku pikir yang aku cari adalah perhatian, pelukan, pengertian. Tapi ternyata yang aku cari adalah cara buat kabur dari rasa takutku sendiri. Dion bukan penyebab masalahku. Dia cuma tempat aku lari. Dan melanjutkan hubungan itu hanya bakal bikin aku kehilangan diriku, suamiku, dan semua yang dulu aku perjuangkan. Beberapa hari setelah kejujuran itu, suasana rumah masih canggung. Kami jalan pelan-pelan seperti orang belajar mengenal ulang. Tapi ada yang berubah. Aku mulai bicara. Bahkan ketika cuma ngerasa lelah atau kepikiran hal kecil, aku bilang sesuatu yang dulu aku tahan karena gengsi. Dan Adi, dia juga berubah. Dia mulai pulang lebih awal, mulai cerita tentang pekerjaannya, mulai buka ruang buat kami ngobrol lagi seperti dulu. Kami nggak langsung pulih. Luka itu masih ada. Tapi setiap hari, kami komit buat ngerawatnya pelan-pelan. Di malam-malam tertentu, aku teringat masa ketika aku lari ke Dion. Tapi sekarang, rasanya pahit, bukan manis. Karena aku tahu betapa mudahnya seseorang kehilangan arah saat berhenti jujur pada dirinya sendiri. Dulu aku pikir perselingkuhan itu terjadi karena aku nggak disayang. Padahal yang hilang itu bukan cinta, tapi keberanian buat menghadapi diri sendiri. Dan aku sadar, pelarian itu cuma menunda rasa sakit, bikin semuanya ikut hancur. Gak pernah jadi solusi. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai perempuan yang bangga pernah diselingkuhi. Bukan juga sebagai perempuan yang bangga bisa memperbaiki keadaan. Aku berdiri sebagai seseorang yang akhirnya ngerti satu hal. Kebahagiaan gak datang dari orang ketiga. Gak datang dari perhatian yang muncul tiba-tiba. Dan gak datang dari pelukan yang sebenarnya bukan tempatmu pulang. Kebahagiaan dibangun dari keberanian buat tinggal dan memperbaiki. Bukan dari keberanian buat pergi dan mencari ganti. Dan dari semua yang aku pernah hancurkan, aku belajar bahwa kesempatan kedua bukan diberikan buat diulang, tapi buat disyukuri. Aku berhenti lari. Kali ini, aku hadapi semuanya. Dengan jujur, dengan takut, dengan rapuh, tapi tetap melangkah. Karena ternyata, menghadapi realita jauh lebih menyembuhkan daripada pelarian manapun yang terlihat manis, tapi beracun.